warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Ustazah berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ustazah berharap juga kalian semua yang ada di rumah masih semangat belajar. Oke, hari ini Ustazah akan memberikan penjelasan tentang petunjuk mengerjakan soal PTS di semester ini. Dalam PTS ini kalian nanti akan mengerjakan 5 soal. Ustazah berharap kalian mengerjakannya dengan jujur dan hasil karya kalian sendiri. Oke. Nanti 5 soal itu materinya sesuai dengan apa yang sudah kamu pelajari mulai dari bulan Juli kemarin. Di soal nomor 1 tentang gagasan pokok dan gagasan penjelasnya, kalian sudah mencari gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam bentuk peta pikiran. Kali ini kalian tidak perlu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk peta pikiran, cukup ditulis saja gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Paragrafnya hanya ada 1. Paragrafnya seperti apa? Ya, ini ada 1 paragraf. Saudara bacakan ya. Imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa daya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil menciptakan sebuah karya sastra bernilai tinggi. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Silakan kalian tulis gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Oke, itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2 tentang teks petunjuknya, silakan nanti mencari persamaan dari kedua teks petunjuk ini, nanti bisa kalian tulis di soal nomor 2 jawabannya. Dan kalian juga menemukan perbedaannya, silakan ditulis di soal nomor 3. Teks petunjuk memasak nasi. Teks pertama, ambil beras sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, cuci beras hingga bersih. Yang ketiga langkahnya, siapkan panci dan masukkan beras ke dalam panci tersebut. Langkah keempat, tambahkan air hingga mencapai setengah ruas jari telunjuk. Langkah kelima, masak di atas kompor dengan api sedang. 6. Aduk-aduk supaya tidak gosong dan berkerak. 7. Tunggu hingga nasi setengah matang. 8. Angkat, kemudian siapkan panci kukus. 9. Isi panci kukus dengan air hingga mendekati pembatas saringan. 10. Pindahkan nasi setengah matang ke dalam panci kukus dan masak dengan api sedang. 11. Tunggu sampai nasi empuk dan matang. Langkah terakhir di teks 1, pindahkan nasi yang sudah matang ke dalam ceting atau tempat nasi dan siap untuk dihidangkan. Sedangkan untuk teks kedua, langkah pertama, ambil beras sesuai kebutuhan. 2. Cuci beras hingga bersih. 3. Tiriskan beras dan masukkan ke dalam panci rice cooker. 4. Tambahkan air hingga batas yang dianjurkan, setinggi kira-kira 2 cm di atas permukaan beras. 5. Sambungkan kabel rice cooker ke stop kontak. 6. Nyalakan rice cooker pada posisi cook. 7. Tunggu hingga tuas berpindah pada posisi warm, artinya nasi sudah matang. 8. Nasi siap dihidangkan. Baca sekali lagi teks petunjuk memasak nasi ini untuk menjawab pertanyaan nomor 2 menyebutkan persamaannya dan nomor 3 menyebutkan perbedaan dari kedua teks petunjuk ini. Untuk menjawab soal nomor 3, perhatikan tabel yang sudah Ustazah siapkan ini. Kalian silakan membuat tabel berupa 2 kolom. Nanti teks 1 silakan diisi di sebelah kiri dan teks 2 diisi di sebelah kanan. Jangan sampai terbalik ya. Bisa dimengerti untuk soal nomor 1, 2, dan 3? Baik, Ustazah lanjutkan untuk soal keempat. Soal keempat adalah mencari unsur intrinsik dalam sebuah cerita.
Dengarkan ceritanya baik-baik, kemudian jawab pertanyaannya. Sebutkan 5 unsur intrinsik yang sudah ada dalam soal. Ya. Dengarkan dengan baik, Ustazah akan membacakan cerita. Judulnya Si Kelinci Cerdik. Dahulu kala ada sebuah hutan lebat yang dikuasai oleh seekor singa. Suatu hari, singa itu memerintahkan seluruh hewan dalam hutan berkumpul untuk membuat perjanjian. Isi perjanjian itu adalah semua hewan di hutan harus datang ke sarang singa secara bergantian setiap siang hari untuk menjadi makanan singa. Badak, ayam, jerapah, kura-kura, gajah, dan hewan-hewan lainnya yang hidup di hutan itu pun berkumpul di depan sarang singa karena takut. Mereka dipaksa oleh singa untuk menyetujui perjanjian yang telah dibuat oleh singa tersebut. Hewan yang mendapat giliran pertama untuk dimakan singa adalah kelinci. Kelinci pun membuat rencana untuk menjebak singa yang jahat. Kelinci sengaja datang terlambat dan berpura-pura gemetaran saat akan memasuki sarang singa. "Mengapa kamu datang terlambat?" tanya singa kepada kelinci dengan marah. Aku terlambat karena lari dari singa yang lain," jawab kelinci sambil gemetaran. "Apa? Singa mana katamu? Di hutanku ada singa yang lain, berani sekali," jawab singa sambil marah dan mengaum. "Tunjukkan padaku, di mana singa itu?" Singa memerintahkan kepada kelinci. Kelinci pun membawa singa ke sebuah sumur. "Singa itu ada di dalam sumur, kau lihatlah sendiri," kata kelinci. Singa menjulurkan kepalanya ke dalam sumur. Lalu ia melihat singa lain dalam sumur itu, yang sebenarnya adalah bayangan dirinya sendiri yang memantul dari air dalam sumur. Kemudian singa mengaum dan suaranya memantul. Singa mengira pantulan suara itu adalah suara singa yang berada di dalam sumur. Singa menjadi marah dan melompat ke dalam sumur. Akhirnya singa pun tidak bisa keluar dari dalam sumur. Sejak saat itu, hidup hewan-hewan lainnya di hutan itu pun menjadi tenang. Nah, sudah paham ya ceritanya? Silakan mencari unsur intrinsiknya. Jika kalian masih kesulitan, silakan dibaca kembali cerita yang sudah Ustazah bacakan tadi. Oke? Untuk nomor yang kelima, silakan kalian menyebutkan 2 ciri-ciri teks wawancara. Mungkin itu penjelasan dari Ustazah untuk PTS semester ini. Ustazah harapkan kalian bisa mengerjakannya dengan jujur, mandiri, dan semoga ilmu kalian bermanfaat. Dari Ustazah cukup sekian, terima kasih, tetap semangat belajar di rumah, jangan ada kata lelah untuk belajar, dan teruslah berdoa semoga kita segera bisa masuk bertatap muka di SDMT tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.